Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang budiman, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bertemu dengan saya, Dr. Andes Muhammad Jalari SE, dalam perkuliahan Sistem Informasi Manajemen. Pada pertemuan yang ke-12 ini kita akan membicarakan tentang sistem informasi sumber daya manusia, ya. Oke, silahkan mahasiswa juga bisa membuka referensinya, ya. Jadi semua perusahaan memiliki fungsi sumber daya manusia yang menangani banyak proses, khusus yang berhubungan dengan personel perusahaan, ya. Sistem untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan SDM, mengubah data menjadi informasi dan melaporkan informasi itu kepada pemakai disebut sistem informasi manajemen atau sistem informasi sumber daya manusia atau yang disebut Human Resources Information System atau yang disebut HRIS gitu ya. Jadi SDM sebelum dimasukkan dalam suatu sistem informasi itu adalah harus memenuhi suatu kriteria, apa yang namanya HRD skill itu, gitu. Atau SDM skill itu, sumber daya manusia yang skill itu yang bagaimana? Nah ini kriteria ini harus diketahui oleh para mahasiswa semuanya, yaitu HRD skill itu adalah komponennya atau variabelnya itu bisa menuju kepada suatu variabel yang pertama adalah intelektual akademik, ya. Jadi mahasiswa untuk mengejar IP bagus walaupun dalam masa pandemi, bagaimana perintah dosen dilakukan dengan dengan cermat, ya. Dikerjakan dengan baik. Lah, kalau nanti di dalam suatu tugas atau ujian itu nilainya bagus, katakan mendapatkan A. Lah itu namanya target intelektual akademik mahasiswa itu adalah tercapai. Saya kira mahasiswa juga semuanya bisa seperti itu. Karena apa? Pada waktu mahasiswa sudah diwisuda, memasuki dunia kerja biasanya kompetisinya lewat intelektual akademik. Bagaimana IPK Anda, ya kan? Wah, IPK 3,75. Wah, ini sudah bagus. Ternyata begitu dilihat, ternyata ini perusahaan membutuhkan. Ini adalah dilihat dari intelektual akademik kalau mahasiswa dituangkan dalam IPK-nya gitu ya. Tapi tidak itu aja para mahasiswa, ya. Jadi umpama saja tidak hanya pada selembar kertas yang namanya IPK ini, tapi ada namanya uji kompetensi. Itu diantara yang diujikan adalah intelektual akademiknya itu. Bagaimana pada waktu menjawab pertanyaan, bagaimana mengerjakan soal dan sebagainya. Oh ternyata antara IPK dengan hasil ujian kompetensi itu ternyata tidak jauh. Berarti ini mempunyai suatu kompetensi yang namanya intelektual akademik gitu ya. Terus ada lagi yaitu punya skill, keterampilan. Jadi tidak hanya intelektual akademik dia menjawab satu pertanyaan, menyelesaikan masalah, tapi dia bisa bekerja, ya kan? Bekerja dengan tangannya, ini adalah skill, ya. Terus yang selanjutnya punya jiwa yang disebut leadership, jiwa kepemimpinan. Intinya apa? Kalau mahasiswa mau dilihat dari awal, ini orang ini, mahasiswa ini punya jiwa leadership atau tidak. Itu bisa dilihat kalau waktu kuliah di kampus itu. Kalau ada sifat untuk mau menolong kepada temannya, untuk menolong kepada orang lain, berarti orang itu sudah punya jiwa leadership. Nah, karena apa? Kalau di dalam agama itu disebut al-imamu khadimun gitu ya. Jadi pemimpin itu adalah sebagai pelayan. Jadi seorang pemimpin itu adalah melayani rakyatnya. Pemimpin itu adalah melayani apa yang dipimpinnya. Bukan pemimpin untuk dilayani. Itu keliru, paradigma lama itu. Paradigma baru adalah bagaimana seorang pemimpin itu melayani. Jadi harus masuk apa yang dibutuhkan rakyat. Itulah suatu contoh ya. Ini namanya potensi yang disebut leadership. Jadi SDM skill atau HRD skill itu adalah mencakup adanya leadership. Terus ada lagi human human relation, ya kan?
Apa yang dimaksud dengan human relation? Yaitu orang mempunyai kemampuan untuk melakukan komunikasi kepada pihak luar. Nah, ini ya. Jadi kalau dalam falsafah Jawa apa ya namanya itu? Yaitu perang tanpa bolo, ya kan? Menang tan ngalahake. Artinya apa? Dia pandai bernegosiasi, ya. Jadi orang di DPR sana itu sebenarnya antara fraksi satu dengan yang lain, antara partai satu dan yang lain itu sebenarnya itu berantem, tapi berantem dengan logika, ya kan? Jadi tidak menggunakan emosionalnya, pakai logika. Mau berkolaborasi atau tidak. Jadi kalau bisa berkolaborasi itulah yang namanya orang punya human relation, gitu ya. Jadi kalau mahasiswa pinter ngomong, bisa temannya banyak, gitu ya. Lah, ini adalah punya keahlian yang disebut human relation. Nah, tolong mahasiswa itu dilatih sekarang. Kan ada di antara Anda itu kalau tidak ngomong, itu tidak mau ngomong gitu. Ya dekati dengan teman, ngobrol dengan siapa. Itu berarti Anda kalau suka berteman dalam ilmu ekonomi namanya orang berinvestasi. Suatu saat teman Anda yang sekarang tidak ngobrol, nanti lain waktu akan membantu Anda. Itu namanya investasi ya. Lah, secara tidak langsung Anda punya keahlian yang disebut yaitu human relation. Nanti suatu saat kalau Anda bekerja di suatu perusahaan, Anda paling tepat ditempatkan pada public relation. Ya. Jadi public relation itu adalah yaitu menghubungkan antara kepentingan perusahaan dengan pihak luar atau menampung aspirasi pihak luar untuk disampaikan kepada manajer suatu perusahaan. Itu namanya public relation. Itu sangat penting sekali. Jadi public relation itu keberadaannya sangat penting sekali untuk melangsungkan yaitu keberadaan perusahaan itu sendiri, gitu ya. Jadi mahasiswa sekali lagi sebelum masuk kepada sistem informasi, mahasiswa harus tahu yaitu potensi di dalam sumber daya manusia. Kita mengenal tadi disebut HRD skill atau SDM skill yang mempunyai suatu potensi yang banyak tadi. Paling tidak saya sebutkan 4 tadi ya. Terus para mahasiswa kita masuk kepada suatu kegiatan utama dalam sumber daya manusia, yaitu perekrutan dan penerimaan atau yang disebut recruiting and hiring. Artinya di sini sumber daya manusia membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan dengan memasang iklan lowongan kerja di koran, memberitahu posisi yang diminta kepada agen tenaga kerja swasta maupun pemerintah, melakukan wawancara, pemilihan di kampus dan fasilitas perusahaan, dan mengurus penerimaan pegawai. Ini jadi kegiatan utama dari divisi SDM ini melakukan perekrutan, ya, iklan. Sekarang iklan enggak susah-susah harus di koran, ya, terus di pohon-pohon dan sebagainya, cukup ya masukkan dalam satu sistem, baik itu menggunakan desain Corel atau desain di di internet, di publish, ya kan sudah dilihat orang banyak. Contohnya di STI ini kalau ingin membutuhkan suatu karya nggak perlu repot-repot, nggak usah ke televisi atau mungkin ke koran, cukup yaitu dengan nge-share di dalam suatu web, itu orang lain bisa melihatnya. Bahkan ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jogja, ya, ada yang dari Jawa Timur dan sebagainya, karena bisa langsung diakses di rumahnya, gitu ya. Nah ini kegiatan utama sumber daya manusia adalah ya melakukan suatu iklan, ya. Beda iklan mencari karyawan dan iklan perusahaan lain, ya. Kalau iklan di perusahaan cukup pertama kali adalah menanamkan brand image, yaitu kesan pertama begitu menggoda. Tapi pelanggan, konsumen dibuat suatu penasaran, gitu ya. Tapi kalau iklan lowongan pekerjaan kan harus formasi yang dibutuhkan, klasifikasi itu harus yang jelas, itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Terus setelah itu kegiatan dari SDM adalah pendidikan dan pelatihan. SDM dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai, ya.
Jadi kalau pegawai negeri sebelum menjadi PNS penuh itu ada namanya CPNS. Ya sekarang istilahnya diganti dengan ASN ya. Jadi dari rekrutmen calon pegawai negeri yang baru itu yang reguler itu pasti melalui seperti itu. Paling tidak CPNS calon pegawai negeri sipil itu 1 tahun CPN. Nah supaya menjadi PNS penuh itu biasanya dilakukan suatu namanya pendidikan dan latihan. Nah pendidikan dan latihan dalam suatu aturan pegawai negeri namanya prajabatan. Ya. Prajabatan mulai dia tidur, mulai dari menerima materi, mulai dari di luar ruang pendidikan, ada olahraga, ada dan banyak sekali yang menunjang adanya pendidikan dan latihan. Setelah itu ada diuji dan sebagainya dalam prajaban katakanlah 1 bulan itu dinyatakan lulus atau tidak. Kalau lulus lah dia menjadi PNS penuh atau ASN penuh. Nah sekarang bedanya calon ASN dengan ASN itu apa? Biasanya dalam gaji. Jadi kalau pada waktu calon ASN itu gajinya yang diterima sekitar 80%. Tapi kalau sudah ASN penuh itu sudah 100% gitu ya. Demikian juga saya kira kalau di dalam suatu perusahaan swasta ya, perusahaan bonafit itu ada namanya pendidikan dan pelatihan. Jadi umpama saja pertama kali masuk itu masa on the job training ya kan. Dalam masa on the job training itu sambil dievaluasi bagaimana kinerjanya. Ini ada yang menggunakan waktu 3 bulan, ada yang menggunakan 6 bulan, ada yang bahkan 1 tahun. Pengen on the job trainingnya itu benar-benar objektif. Nah setelah itu baru masuk, kalau dievaluasi bagus naik menjadi pegawai kontrak, katakan 2 tahun. Nah begitu jadi pegawai kontrak, ternyata dedikasinya bagus, disiplin dan karyanya juga bagus, dinaikkan lagi menjadi pegawai tetap. Nah begitu itu tidak lain yaitu melalui pendidikan dan latihan gitu ya. Terus ada lagi di sini yaitu tugas utama dari SDM yaitu manajemen data. SDM menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Jadi kepentingan untuk user gitu ya. Terus penghentian dan administrasi tunjangan. Ketika pegawai berhenti bekerja, SDM memproses kertas kerja yang diperlukan dan kadang melakukan wawancara keluar. Jadi berhentinya suatu pegawai itu karena dia pensiun, karena dia pengen pensiun dini karena sudah tidak layak dia untuk bekerja karena fisik keterbatasan, habis kecelakaan atau sakit dan sebagainya ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah divisi SDM ini harus memproses ya. Jadi ada kertas kerja yang diperuntukkan untuk yang bersangkutan ini. Nah, inilah gambar fungsi SDM memudahkan arus sumber daya personal. Ini adalah dari calon pegawai ya, calon pegawai. Dari calon pegawai itu dari hasil perekrutan ya, terus penerimaan setelah menjadi pegawai itu adalah sudah dinyatakan diterima. Terus yang selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan, terus ada penghentian. Ini tidak lepas dari manajemen data yang ke atas itu ya. Terus administrasi tunjangan. Nah, terus yang terakhir adalah pegawai yang pensiun ya. Jadi sekarang kalau rata-rata pegawai yaitu karyawan swasta atau karyawan BUMN atau mungkin ASN ini adalah yang teknis ya, selain guru atau dosen itu adalah umur pensiun adalah 58. Tapi kalau 3 tahun yang lalu itu 56 sudah pensiun ya. Kalau guru lain lagi, kalau guru itu pensiunnya adalah umur 60 ya. Kalau dosen lain lagi, pensiunnya adalah umur 65 gitu. Lain lagi kalau profesor, ya kan.
Kalau profesor itu adalah umur 70 baru pensiun. Tapi biasanya kalau profesor itu ngajar itu sudah jenuh. Pengalaman saya waktu kuliah baik itu S1, S2, S3, kalau orang sudah bergelar profesor itu biasanya sudah di atas 65. Itu biasanya ya dilihat itu kurang responsif. Artinya apa? Memang ya masa kejenuhan. Maka seorang profesor itu adalah lebih produktifnya adalah menulis gitu ya kan. Oke, ini adalah alur dari dari sistem informasi manajemen gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah model sistem informasi sumber daya manusia adalah satu hal dari SDM yang membedakannya dari sistem informasi fungsional lainnya adalah beragamnya aplikasi yang dimungkinkan. Keragaman ini tercermin dalam 6 subsistem output. Ini 6 banyak sekali ya. Tadi kalau digambarkan dengan model yaitu sistem informasi pemasaran, terus ada sistem informasi keuangan, ada sistem informasi manufaktur, itu adalah masih punya suatu kesamaan, yaitu ada sistem informasi akuntansi. Di situ sistem informasi akuntansi itu adalah memuat suatu laporan keuangan. Hampir semua sistem menggunakan seperti itu. Atau yang lanjutnya kita baca lagi, yaitu model sistem SDM adalah penelitian SDM, ya kan? Penelitian. Terus yang selanjutnya adalah yang nomor 2 adalah sistem intelijen SDM. Dulu pernah saya sampaikan, kalau tidak lupa para mahasiswa, bedanya penelitian SDM dan intelijen SDM. Ini perbedaannya di mana? Ya gitu ya kan. Kalau penelitian atau yang disebut research, ini adalah menganalisis, begitu sudah mendapatkan hasil, diberikan manajer untuk pengambilan keputusan. Ini suatu contoh begini. Contohnya begini, yaitu kadang-kadang suatu perusahaan ini membuat suatu kuesioner lewat koran. Nah, nanti orang membaca disuruh untuk mengevaluasi, yaitu personil yang ada di perusahaan ini menurut Anda bagaimana, pelayanan bagus atau tidak. Itu tulis semuanya. Ternyata begitu diolah, mungkin menggunakan EVIUS, menggunakan SPSS, ternyata begitu yang tidak berpengaruh adalah katakanlah servis gitu ya. Yang lain adalah berpengaruh kuat dan signifikan, nilainya tinggi gitu. Yang tidak berpengaruh dianggap biasa itu dicari kelemahannya di mana itu. Oh, servisnya ternyata kurang bagus, makanya responden jawabnya ya setengah hati. Nah, nanti dilaporkan kepada manajer, manajer akan menentukan bahwa dicarikan SDM yang handal untuk memberikan servis sebagai customer service pada pelanggan, sehingga pelanggan menjadi customer excellent gitu ya. Tapi kalau kaitannya dengan subsistem intelijen SDM adalah yaitu tadi kami sampaikan, yaitu kaitannya dengan kompetitor dari perusahaan itu. Ya, kalau kompetitornya itu lebih kuat, perusahaannya lebih kuat, jangan masuk kepada segmen itu, ya kan? Ada masuk kalah berkompetisi, kalah bersaing. Nah itu namanya strategi yang dilakukan oleh intelijen. Nah ini masuk kepada suatu sistem yang disebut subsistem intelijen. Oke, masuk database. Ini ada berapa ini ya? Ada 6 itu ya. Ada subsistem perencanaan angkatan kerja. Ini outputnya. Ya, terus ada lagi subsistem perekrutan dan lain sebagainya sampai 7 ini. Lah, baru yang terakhir adalah pemakai. Oh, ternyata SDM ini bagus. Jadi biasanya kalau suatu perusahaan yang besar itu kadang-kadang yaitu meminta kepada biro tenaga kerja untuk melakukan seleksi. Yang dia mintakan adalah seorang kepala, seorang manajer yang berkriteria ini, handal dan sebagainya. Dan nanti punya komitmen ke depan. Silahkan dilakukan tes. Wah, ini kalau di Jakarta, kota besar sering menggunakan namanya biro tenaga kerja. Nah ini menseleksi, ini semuanya itu adalah
Semuanya itu dilakukan, mulai dari perekrutan dan sebagainya. Jadi contohnya orang ini bisa bekerja sama dengan teman atau yang disebut teamwork. Nanti ada namanya simulasi atau game. Begitu selesai game dicatat, oh ini orang ini masuk klasifikasi. Terus orang ini bisa memecahkan masalah, bagaimana? Begitu dibuat suatu game atau simulasi, ternyata dia masuk. Nah itulah yang sering digunakan oleh Biro Tenaga Kerja. Saya kira nanti untuk lembar berikutnya hanya menjelaskan yaitu tentang apa yang disebut sistem informasi akuntansi, apa yang dimaksud sistem penilaian SDM itu definisinya ya, mahasiswa bisa melihat ke belakang lagi. Saya kira itu para mahasiswa yang budiman. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.